mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh benar Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau yang mulia. Perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari ini sedang ibadah Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada lawatan, ada jamahan-Mu yang terjadi bagi setiap umat-Mu. Bahkan kami sungguh percaya yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru, yang putus asa Tuhan Engkau berikan pengharapan yang baru. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin gereja-Mu Tuhan. Bapak Riki Budianto ada dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini, Engkau yang menyertai bahkan memberkati, bahkan seluruh keluarganya Tuhan Engkau jaga, Engkau lingkupi, bahkan dalam pelayanannya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Kami berdoa bagi keluarga Pak Endang ada di dalam tangan kuasa-Mu, Engkau jaga mereka Tuhan, Engkau lingkupi, bahkan berkat anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Bahkan anak-anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan hamba mau berdoa bagi keluarga Bu Mita, bila Engkau jaga Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan yang baru, anugerah-Mu yang baru, sukacita-Mu yang baru. Bahkan kedua anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Gembala Rayon, Bapak Wieko Mulyono ada dalam tangan kuasa-Mu, pengurapan-Mu turun, kasih setia-Mu melimpah dalam kehidupannya. Bahkan juga Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo ada dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini, hikmat-Mu Engkau curahkan, bahkan kasih setia-Mu melimpah dalam kehidupannya, di setiap pengembalaannya Tuhan, bila Engkau yang menyertai bahkan melingkupinya. Terima kasih Bapa, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Banyak yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Bahkan kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa ini. Shalom bangsa Indonesia. Hinalabata karalabasyik. Belas kasih-Mu turun bagi bangsa ini Tuhan. Belas kasih-Mu turun bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap apa yang boleh terjadi Engkau izinkan bagi Indonesia. Kami minta kekuatan yang baru Engkau berikan bagi bangsa ini Tuhan. Mulai dari pemimpin negara ini Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo ada di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberikan dia hikmat, Engkau yang mengurapi dia, bahkan wakilnya juga Tuhan Yesus. Sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan, semuanya hanya berasal daripada-Mu. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin daerah semuanya Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan bangsa ini Tuhan. Belas kasih-Mu turun bagi bangsa ini. Kami minta ampun Tuhan Yesus. Kami minta ampun kepada-Mu ya Aba, ya Bapa. Dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami datang hanya daripada-Mu Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, setiap yang sakit saat ini, yang terdampak dengan COVID Tuhan Yesus, bila Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kehilangan saudaranya, keluarganya, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan. Bahkan setiap rumah sakit Tuhan, setiap dokter-dokter curahkan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka melakukan setiap tanggung jawabnya dengan takut dan gentar akan Engkau. Segala orang-orang Tuhan Yesus yang mau mengambil kesempatan dengan keadaan ini Tuhan, kami percaya Engkau patahkan kuasanya, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedamaian yang daripada surga mengalir bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Setiap orang-orang Bapa, Engkau yang melihat bangsa ini Tuhan Yesus, yang dimana ada demo Tuhan, berikan kasih setia-Mu bagi mereka Tuhan. Belas kasih-Mu turun bagi setiap jiwa-jiwa itu Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan itu akan terjadi bagi bangsa Indonesia ini. Kami juga mau berdoa bagi kota Bekasi, bagi kami di mana kami, tempat tinggal kami. Biarlah damai sejahtera Allah dan sukacita yang daripada Tuhan mengalir bagi kota Bekasi. Lawatan-Mu terjadi bagi kota ini Tuhan. Belas kasih-Mu turun bagi kota Bekasi. Kami percaya Tuhan, setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia akan bersatu hati Tuhan, akan berseru kepada-Mu Tuhan Yesus, akan berseru kepada-Mu dan mengatakan,
Engkaulah sumber jawaban bagi setiap doa-doa anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu yang berpengharapan hanya kepadamu. Bahkan juga Tuhan Yesus, mulai dari pelosok-pelosok kota-kota yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, Engkau jaga, Engkau lingkupi. Curahkan kedamaian itu Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, di mana hari ini juga akan diadakan untuk pemenang SPK Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya karena anugerah-Mu. Semuanya boleh kami lewati, semuanya karena Engkau yang menyertai Tuhan Yesus. Biarlah angkatan SPK angkatan 16 ini Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi kekuatan dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuntun setiap hidup anak-anak-Mu, bahkan setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. God's DNA semuanya ada di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang membangkitkan generasi Yeremia bagi gereja-Mu. Engkau yang membangkitkan generasi Yeremia bagi kota Bekasi, bahkan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami menerima kasih setia-Mu, bahkan kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima kemenangannya daripada-Mu. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita bersukacita pada hari ini. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau memuji Allah kita. Kita mau bersorak buat kebaikan yang dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah, angkat suaramu, angkat pujian kita hari ini di hadapan Tuhan. Bersama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang saat ini menghadap tahta-Mu ya Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan terima kasih buat hari ini, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang musim hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh amat baik dan teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini ya Tuhan di rumah kami masing-masing, kami mau angkat suara kami mau angkat tangan kami menyembah-Mu. Peganglah setiap tangan kami ya Tuhan. Jamahlah, penuhilah saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajar Tuhan, ajar nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kuduslah Tuhan, kudus, kudus Tuhan,
Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kuduslah Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari saudara yang ada di rumah, sama-sama kita katakan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami berikan Tuhan syukur dalam simfoni indah. Ajaib nama Tuhan,
berikan syukur kami ya Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Karena ada nama yang memberikan kami kemenangan. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita saat ini, katakan, Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. sebab nama yang beri kemenangan. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami datang dan kami berserah kepadamu ya Tuhan saat ini. Kami naikkan syukur kami. Sebab begitu besarnya kasih-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami berserah. Aku berserah. Amin Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia.
katakan di hadapan Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Yes, Lord. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. padamu Tuhan, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, haleluya. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Grand Wisata Bekasi. Adalah sukacita bagi kami pada hari ini kami boleh sharing di tengah-tengah jemaat saudara. Tema kita pada hari ini adalah menjaga api tetap menyala dalam keluarga kita. Saudara-saudara, bila saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka 1 Petrus 2 ayat 9 menjelaskan siapa saudara yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Kalau kita refresh kalimat "tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani", bunyinya kira-kira secara singkat demikian: saudara dan saya dipilih menjadi imam oleh Tuhan. Saya ulangi, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi imam. Hari ini kita akan melihat kepada satu kata ini, saudara, yaitu kata imam. Sebuah kata yang kecil, yang pendek, tetapi yang memiliki muatan tugas yang besar. Dan tidak hanya itu, tetapi juga sebuah kehormatan yang besar yang datangnya langsung dari Tuhan kepada kita. Dan Tuhan rindukan untuk dikerjakan, dilaksanakan, difungsikan di dalam keluarga kita masing-masing ataupun melalui kita kepada dunia yang sedang di dalam sebuah masa. Saat ini, saudara, kita semua tahu masa seperti apa sekarang ini. Masa di mana ada begitu banyak tekanan, ancaman. Saudara, tekanan apa? Saudara, kalau kita jelas-jelas bagi orang-orang tua, orang-orang dewasa, tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, saudara. Tapi tidak hanya itu, tekanan ini juga datang kepada anak-anak remaja, anak-anak muda, saudara. Misalnya urusan sederhana, urusan HP, saudara. Tapi berapa banyak anak-anak kita yang apabila HP mereka tidak up to date, nggak cool gitu ya, teman-teman akan berkata, kamu itu jadul, kenapa tidak pakai HP yang up to date, yang paling baru misalnya. Saudara, itu sebuah tekanan yang dulu tidak pernah kita pikirkan, tetapi sekarang ada, dan itu sangat
besar di dalam kehidupan anak-anak kita. Masih banyak yang lain, saudara. Tekanan-tekanan misalnya, saya akan bicara jujur, urusan LGBTQIA ya dan sebagainya, saudara pasti tahu apa itu. Kalau sekarang kita ini mau berkata secara jujur, secara benar bahwa itu semua bukan kebenaran, saudara. Mereka akan berkata, oh kamu tidak toleran, kamu jahat, kamu tidak boleh bergaul sama kita karena kamu punya cara pandang yang berbeda. Saya tidak mau, kamu tidak baik, kamu bukan orang yang baik. Saudara, ada begitu banyak tekanan yang lain, kelaparan jiwani, saudara, karena sekarang orang begitu sibuk dengan kebutuhan, sibuk dengan mengejar ini dan itu, sehingga akhirnya jiwa mereka lapar, saudara. Jiwa banyak orang menjadi lapar. Orang begitu egois, tidak mau memperhatikan orang lain, saudara. Dan tentu saja kelaparan rohani. Orang tidak lagi memikirkan perkara-perkara rohani. Orang berkata, untuk apa hal-hal yang rohani? Itu semua tidak kelihatan. Itu semua tidak ada gunanya. Saudara, ada begitu banyak ancaman di dunia ini yang mengancam kita semua, saudara. Dan terutama ancaman itu datang kepada keluarga-keluarga. Perhatikan ini, saudara, keluarga-keluarga. Banyak orang berpikir bahwa ancaman itu terjadi di luar sana dan tidak terjadi kepada keluarga saya. Saya ingin katakan kepada saudara, ancaman-ancaman itu datang kepada setiap keluarga, jauh masuk ke dalam keluarga-keluarga. Nah, saudara, seorang penulis yang bernama Becky Sweat, dia menulis di dalam sebuah majalah yang bernama Discern Magazine. Dia meringkas ancaman-ancaman ini yang mengancam keluarga-keluarga ini menjadi 3 kelompok yang disederhanakan menjadi 3 kelompok supaya mudah diingat dan mudah dipahami. Nah, saudara, 3 kelompok ancaman ini adalah 1. Materialisme, 2. Sekulerisme, 3. Media yang negatif. Saya ulangi, saudara, sambil saudara mengingat-ingat, supaya saudara mengerti ancaman yang keluarga-keluarga kita sedang hadapi pada zaman sekarang ini. 1 adalah materialisme, 2. sekulerisme, 3. media yang negatif. Kita akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Nah, apa yang disebut dengan materialisme? Materialisme adalah secara sederhana artinya yang penting dalam hidup saya untuk dikejar itu adalah barang dan harta, karena itu akan membuat saya bahagia. Saya ulangi lagi, secara sederhana materialisme artinya saya harus mengejar harta, saya harus mengejar barang, karena itu yang bisa membuat saya bahagia. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita ini diterpa dengan iklan. Banyak sekali. Kalau kita lihat billboard di mana-mana, kalau kita lihat Instagram, kita buka HP kita, IG, Facebook, WhatsApp, grup, semua iklan masuk, saudara. Barang-barang yang sebetulnya mungkin bukan kebutuhan kita, tetapi karena kita diterpa oleh semua barang-barang tersebut, iklan-iklan tersebut, sehingga timbullah suatu kebutuhan yang sebetulnya kita bukan merupakan kebutuhan kita. Saudara, kita ini diterpa oleh pikiran materialisme, bahwa kalau saya punya barang lebih banyak lagi, kalau saya punya harta lebih banyak lagi, maka saya bahagia. Sehingga banyak orang memberikan waktunya mengejar hal-hal yang materi ini, saudara, dalam hidup mereka. Akibatnya apa, saudara? Waktu untuk keluarga semakin sedikit. Waktu dengan anak-anak, dengan istri, dengan keluarga semakin sedikit, karena sebagian besar waktunya dipakai untuk mengejar harta dan uang. Harta dan uang, saudara. Apalagi perkara-perkara rohani.
Untuk keluarga kurang, apalagi perkara-perkara rohani. Sudah tidak punya waktu untuk perkara-perkara rohani. Karena saya sedang mengejar kebahagiaan saya, yaitu harta dan kekayaan. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama apa? Materialisme. Oke. Yang kedua disebut sekularisme. Saudara, sekularisme itu apa? Mudahnya sekularisme itu adalah bahwa orang percaya Tuhan itu tidak ada. Bahwa Alkitab itu omong kosong. Bahwa Alkitab itu buatan manusia. Bahwa kebenaran itu relatif. Bahwa apa yang dituliskan, keyakinan-keyakinan yang tradisional itu sudah tidak berlaku, saudara. Nah, kalau Tuhan tidak ada, maka afterlife, kehidupan setelah kematian, juga tidak ada. Artinya, moral itu relatif, tergantung apa yang jadi keyakinan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita maui saat ini. Yang penting ya sekarang, besok ya walahu alam, silahkan apa saja boleh datang, saudara. Dan sehingga orang berkata, kami punya seorang teman, saudari, dia orang percaya, tapi dia menikah dengan seseorang yang tidak percaya. Nah, saudara-saudari ini sebetulnya dia rindu membaca Alkitab, tapi setiap kali dia ambil Alkitabnya, saudara, suaminya akan berkata, "Wes, jangan baca ini bikin bodoh. Kamu bodoh sekali, kenapa harus membaca hal-hal yang seperti ini? Ini akan membuat kamu jadi tidak up to date. Ini akan membuat kamu menjadi orang yang ketinggalan zaman, terbelakang. Yang pokoknya kamu akan jadi bodoh kalau kamu baca ini. Jangan baca. Itu ada banyak buku-buku yang lain. Saya beli banyak buku yang lain buat baca itu saja." Saudara, orang menganggap bahwa Tuhan dan Alkitab itu obsolete, sudah harus ditinggalkan. Akibatnya orang berjalan sesuai, memilih hidup sesuai dengan pikirannya sendiri, persis seperti zaman hakim-hakim, saudara. Dan mereka akan berkata bahwa orang yang terus memegang prinsip atau nilai-nilai yang tradisional itu orang yang kejam. Saudara, contoh yang seperti tadi saya katakan, LGBT, saudara, mereka akan berkata bahwa kalau kamu tidak mau berpikir sama seperti kami, artinya kamu adalah orang yang kejam. Kamu harus disingkirkan, kamu harus dihukum karena kamu tidak mau berjalan atau berpikir sama seperti kami. Jadi, saudara, sekularisme itu meniadakan, disebut sebagai agama yang paling baru. Itu adalah tidak adanya Tuhan, saudara. Itulah sekularisme. Nah, saudara, yang pertama adalah materialisme, yang kedua adalah sekularisme, yang ketiga adalah media yang negatif. Camkan ini, media yang negatif. Saudara, orang banyak berkata bahwa kalau pisau itu netral, tergantung orang yang memakainya. Bisa negatif, bisa positif. Atau uang itu netral, tergantung orang yang memakainya. Bisa positif, bisa negatif. Tetapi media itu adalah media yang tidak netral. Seorang ahli yang bernama Lisa Stroman dari Technology Wellness Center Arizona mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa media itu tidak netral, media itu tidak inosen. Saudara, kita sadar bahwa zaman sekarang media itu berisi dengan hal-hal yang negatif. Hoax, kebohongan, penggiringan opini kepada hal-hal yang tidak benar, tidak merupakan kebenaran. Saudara, apa saja yang masuk kepada media kita sekarang tidak netral lagi. Kebencian dimasukkan ke situ sehingga opini orang digiring kepada satu kebencian kepada seseorang, kepada organisasi, kepada kelompok tertentu. Saudara, media itu tidak netral, media itu tidak inosen. Saudara harus mengerti ini, bahwa ini adalah
terpaan kepada keluarga kita. Nah saudara, sebuah survei mengatakan bahwa usia 5 tahun ke atas sampai dengan dewasa menghabiskan rata-rata 6,5 sampai 10,5 jam per hari. Saudara bayangkan, survei mengatakan sebagian besar orang berusia 5 tahun sampai dengan dewasa menghabiskan waktunya 6,5 jam sampai 10,5 jam per hari di depan gadgetnya. Kalau tidak lebih. Bisa lebih, saudara. Bayangkan, saudara. Bahkan sebagian besar waktunya di hadapan gadget yang isinya media yang menyerang secara negatif. Secara negatif. Dalam iman kita orang percaya, media itu menyerang kita dengan hal-hal yang tidak ilahi. Saudara, kita rindu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu anak-anak keluarga kita hidup secara ilahi seperti firman Tuhan. Tetapi media membawa atau menerpa keluarga kita, anak-anak kita dengan banyak hal yang negatif. TikTok, orang banyak spend waktunya, anak-anak banyak spend waktunya untuk melihat semua media tersebut. Media tidak negatif, tetapi menerpa keluarga kita dengan banyak hal yang tidak ilahi. Nah saudara, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk bangkit. Dan saudara, Tuhan itu bahkan memerlukan, mari katakan sama-sama ya, Tuhan memerlukan. Katakan pada orang yang ada sedang beribadah bersama dengan saudara, katakan Tuhan memerlukan. Tuhan memerlukan Engkau dan saya. Memerlukan engkau dan saya, saudara. Untuk apa? Untuk bangkit, lalu berfungsi menjalankan tugas sebagai imam ini, saudara. Nah, kalau kita melihat dalam imamat, saudara, kita akan baca bersama-sama supaya lebih jelas. Salah satu tugas utama seorang imam, imamat 6 mulai ayat yang ke-8 berkata begini, saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah harus dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenannya untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian ia harus menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di atasnya. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi, saudara, tugas imam, salah satu tugas yang utama adalah menjaga api yang ada di atas mezbah untuk tetap menyala. Nah, saudara, dari manakah api itu? Kalau saudara melihat ke imamat 9, saudara, api yang harus dijaga oleh mereka ini turun langsung, saudara, dari surga. Nah, jadi bicara apa api ini? Api ini yang turunnya langsung dari surga, api Tuhan sendiri. Ini bicara mengenai kehadiran Tuhan sendiri. Kehadiran Tuhan, api kehadiran Tuhan bicara tentang kasih, kuasa yang menyelamatkan, menyucikan, saudara, dan membebaskan, tetapi juga api yang menghukum, saudara. Suatu kali api penghukuman akan datang kepada dunia, kepada mereka yang belum diselamatkan, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau kita bicara mengenai hal ini, saudara, ada
ada dua hal. Kalau kita bicara mengenai api yang harus dijaga, api kehadiran Tuhan yang harus dijaga, maka kita sedang bicara mengenai dua hal, saudara. Yaitu mengenai kasih kuasa Tuhan yang sudah datang atas hidup kita, menyelamatkan kita, dan terus membersihkan, memproses kita, api Roh Kudus yang menuntun kita sampai nanti kita menjadi sempurna dan kembali kepada Bapa. Yang pertama. Dan yang kedua, saudara, api yang harus kita jaga bicara mengenai kasih kuasa dan penyelamatan Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya. Tidak hanya itu, tetapi juga satu kali ini akan bicara tentang penghukuman Tuhan yang akan datang pada orang-orang yang belum percaya. Saudara, oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai api Tuhan, saudara, kita bicara mengenai ucapan yang syukur akan korban Kristus, salib Kristus, keselamatan yang kita sudah terima, tapi juga passion, belas kasih bagi mereka yang belum diselamatkan. Nah, saudara, kalau kita baca ayat yang tadi di Imamat yang ke-6, maka kita akan melihat Tuhan 3 kali mengulang tugas ini. Dalam ayat 9, ayat 12, ayat 13 dikatakan mezbah harus dipelihara menyala. Ayat 12, api yang di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala. Ayat 13 dikatakan harus dijaga supaya api tetap menyala. Saudara, kenapa Tuhan melakukan atau mengulang hal tersebut? Sampai 3 kali, satu perintah yang sama mengenai api itu harus tetap dijaga menyala. Karena api itu sangat mungkin padam, saudara. Karena api itu sangat mungkin padam oleh banyak hal, oleh segala masalah-masalah, terutama zaman sekarang. Terpaan seperti yang kita sudah bahas tadi, ada 3 tadi. Saya ulangi ya, saudara. Materialisme, sekulerisme, media yang negatif yang menerpa keluarga demi keluarga akan membuat api itu sangat mudah padam. Sehingga, saudara, Tuhan ingin kita ini bangkit. Keluarga-keluarga, intinya Tuhan ingin berkata kepada keluarga bangkit dan mentaati panggilan Tuhan atau pilihan Tuhan kepada kita, keluarga kita sebagai imam. Oleh karena itu, saudara, prakteknya bagaimana? Iya, hari ini kami ingin mendorong saudara. Mari tentukan satu waktu di mana seluruh keluarga saudara boleh datang bersama-sama untuk menjaga api ini terus menyala. Bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, bukan hanya satu orang saja, tapi seluruh keluarga bersama juga dengan anak-anak. Tentukan sebuah waktu di mana saudara, engkau akan bersama-sama mengucap syukur di dalam penyembahan, di dalam proklamasi iman, saudara. Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, kita tinggikan Tuhan, kita perkatakan firman-Nya di dalam hidup kita, saudara. Tapi yang kedua, harus ada api yang tadi kita sebutkan, api kehadiran Tuhan yang punya belas kasihan terhadap orang-orang yang belum selamat. Amin. Tetapi juga mengingat bahwa suatu kali, saudara, api itu akan datang sebagai sebuah api penghukuman. Oleh karena itu, saudara, kenapa Tuhan rindu kita bangkit menjadi imam? Supaya mereka yang belum diselamatkan juga mendapat kesempatan, saudara, untuk diselamatkan, berjumpa dengan Yesus. Saudara, di tempat ini kami tinggal di Thailand. Dan kami setiap pagi, setiap malam, kami mengadakan kesempatan. Ada satu anak yang tinggal bersama dengan kami juga. Dan kami menentukan waktu, menetapkan waktu. Kami menyembah bersama, kami berdoa, kami menyebutkan kecamatan-kecamatan yang ada di kota di tempat kami tinggal. Kami di seluruh provinsi, kami menyebutkan orang-orang yang kami sudah kenal yang belum menerima keselamatan. Kami pergi, saudara, pergi ke berdoa keliling. Saudara harus tahu bahwa doa keliling pergi ke tempat-tempat di mana
Tuhan belum menjadi Tuhan, penyembahan kepada Tuhan belum ada, saudara, kita harus pergi ke sana, sebab di sanalah seperti Yesus, saudara. Yesus itu dikatakan berjalan dari kampung ke kampung, saudara, dari desa ke desa. Mengapa? Karena di sana ada orang-orang yang belum diselamatkan. Maka kita akan melihat belas kasihan Tuhan akan ditimbulkan di dalam hidup kita. Saudara, di Payau, di tempat kami tinggal, di kota kami tinggal, ada 7 jalan masuk, keluar masuk kota, saudara. Dan kesanalah kami akan pergi. Saudara, kalau engkau pergi bersama-sama dengan anak-anak, seluruh keluarga, naik motor, naik mobil, saudara, ambil waktu itu sebagai waktu di mana kita dapat menyalakan api di atas mezbah yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan sebagai seorang imam. Saudara, berdoa bagi orang-orang, bagi rumah-rumah yang kita lewati, supaya suatu hari mereka juga mengalami Yesus di dalam hidup mereka. Saudara, mari saudara, tentukan satu waktu, tentukan satu saat di mana engkau bersama seluruh keluargamu menjalankan fungsi saudara dan saya sebagai seorang imam. Ya, hari ini saudara, ketika saudara selesai mendengarkan kami, saudara ambil waktu, bicarakan, lalu berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini yang kami tentukan untuk menjadi imam-imam seperti yang Tuhan inginkan. Menjaga api di atas mezbah tetap menyala di dalam keluarga kita. Sekaligus ada satu kerinduan untuk lawatan Tuhan yang besar, saudara. Menjaga api itu kadang-kadang dengan kekuatan kita sendiri, atau seringkali dengan kekuatan kita sendiri, kita merasa kurang, kita merasa tidak mampu, kita butuh pertolongan atau intervensi dari sorga bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi orang-orang yang kita doakan. Saudara, kekuatan kita seringkali terbatas. Sebab itu, sementara kita menjaga api keluarga ini tetap di dalam keluarga tetap menyala, kita juga berdoa minta lawatan Tuhan yang khusus. Saudara, nabi-nabi besar pada zaman perjanjian lama, rasul-rasul pada zaman perjanjian baru berdoa, menanti-nantikan, memohon sungguh-sungguh api lawatan Roh Kudus, sehingga Tuhan intervensi pada waktu tertentu. Saya juga berdoa, engkau dan saya, keluarga kami dan keluarga saudara dipakai oleh Tuhan menjadi imam-imamnya yang menjaga api tetap menyala di dalam keluarganya, tetapi juga sekaligus menjadi imam yang memohonkan api lawatan Tuhan bagi keluarga-keluarga tertentu, bagi gereja kita, bagi komunitas kita, bagi kota di mana kita tinggal, bagi negara di mana kita berada. Saudara, keluarga saudara dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan, seperti 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, menjadi imam-imamnya Tuhan bagi tempat, bagi keluarga, bagi orang di mana saudara dan saya tinggal. Ketika kita menantikan lawatan Tuhan, saudara, mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban akan terjadi. Sama seperti yang kami alami di sini. Ketika kami jalan berdoa keliling, saudara, hari ini di gereja yang kecil yang tempat kami berpartner, saudara, mulai ada orang, satu keluarga kecil dari lokasi tertentu. Saya sebutkan namanya, ada lokasi Dokam Thai, ada lokasi Metam, ada lokasi Rongkem. Saudara, dari beberapa tempat ini mulai ada orang-orang, keluarga-keluarga, jiwa-jiwa yang mulai datang. Saudara, keselamatan itu adalah mujizat terbesar yang bisa terjadi dalam hidup seseorang. Oleh karena itu, saudara, mari kami ingin mendorong saudara menjaga api di dalam keluarga kita, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, tapi juga menantikan lawatan yang lebih besar, lebih dahsyat, sehingga mujizat, keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan juga boleh dinikmati oleh lebih banyak orang di dunia ini. Sekarang waktunya, hari ini waktunya. Kalau Tuhan berbicara, maka hari ini adalah hari perkenanan Tuhan itu. Sebab itu siapkan hati saudara, hauskan ini waktunya. Saudara punya banyak waktu di rumah, waktunya sekarang untuk banyak memohon, bersyafaat, berdoa
memohon api itu turun dan lawatan Tuhan turun atas keluarga kita dan atas orang-orang yang kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Tuhan berbicara kepada kami pada hari ini. Dan hari ini adalah hari perkenanan itu. Kami memohon lawatan Roh Kudus atas kami, keluarga-keluarga kami, di mana kami berada pada hari ini. Lawatan Tuhan menjamah hati, menjamah pikiran, menggerakkan hati, mendorong hati, membakar api kehadiran Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga. Dan Tuhan, keluarga-keluarga kami boleh dipakai menggenapi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan sebagai imam bagi keluarga kami, bagi tempat di mana kami berada, bagi kota di mana kami berada, bagi negara di mana kami berada. Pakailah jemaat GBI Grand Wisata ini menjadi alat Tuhan di tempat di mana Engkau sudah menaruh keluarga jemaat ini berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus sedang bekerja dan akan terus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita sudah diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer di rekening BCA di nomor 5780689511 atas nama Chan Chin Siang atau Linda Liliani. Sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu sehingga kami bisa beribadah hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu. Terlebih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami dan memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memberikan persembahan kami, biar Engkau yang memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Sehingga persembahan kami berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di bumi ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberikan dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayan doa, dapat menghubungi Sekretariat Gereja GB Grand Wisata di hari Selasa sampai Sabtu jam 11 sampai jam 3. Di nomor telepon 021 8261 5830 atau 31. Pengumuman yang berikutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu terserap di dalam KUL, dapat menghubungi Sekretariat GB Grand Wisata di nomor telepon 021 8261 583031. Jadi kami akan mencarikan kult yang terdekat dari rumah Bapak Ibu semua. Pengumuman yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan penyerahan anak, bisa menghubungi Sekretariat GB Grand Wisata di nomor 021 8261 5830 atau 31. Jadi nanti kami akan mempersiapkan tata caranya supaya berjalan dengan baik. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.